kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk soal-soal yang terkait dengan pengolahan pada data kelompok. Nah, di sini nanti akan kita bahas soal-soal terkait baik min, kuartil, desil, persentil, ataupun data KI. Baik, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini, ini merupakan soal dari kuis tanggal 20 Oktober lalu ya. Nah, untuk soal pertama kita ditanyakan itu adalah rata-ratanya ya. Kemudian yang disajikan adalah histogram. Nah, kalian diminta untuk menentukan berapa sih rata-rata dari histogram ini. Nah, untuk menentukan rata-rata di sini saya akan menggunakan metode coding ya. Nah, untuk metode coding sendiri ya, seperti yang kita tahu untuk rumusnya ya, untuk mencari rata-rata itu adalah rataan sementara ya, kemudian kita tambah dengan sigma dari FI kita kalikan dengan UI ya, di mana UI ini adalah codingnya, kemudian dibagi dengan jumlah dari total frekuensi, dan yang terakhir itu kita kalikan dengan C. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu ya codingnya atau UI-nya. Untuk coding ya, di sini saya akan mulai dari frekuensi yang paling besar yaitu 12 ya. Di sini codingnya saya buat 0 ya. Kemudian di sini min 1, di sini negatif 2, kemudian di sini 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian saya akan mencari FI dikalikan UI. Nah, untuk FI dikalikan UI itu adalah ya, di sini berarti sama dengan negatif 8. Kemudian frekuensinya 7 kali min 1 itu adalah negatif 7. Di sini sama dengan 0. Ini 8 ya, ini ya. 8 kali 1 itu adalah 8. Yang ini 6 kali 2 itu adalah 12. Yang terakhir di sini 9 ya. Maka kalau kita jumlahkan nih, negatif 8 ditambah negatif 7 ditambah 0 ditambah negatif 8. Ditambah 8 ditambah 12 ditambah 9. Itu hasil totalnya adalah, kalau kita hitung 14 ya. Oke, berarti sigma FI dikalikan UI itu jumlahnya adalah 14. Kemudian kita bagi dengan total frekuensi. Ya, di sini total frekuensinya kalau kalian lihat ya, di sini 4 tambah 7 tambah 12 tambah 8 tambah 6 tambah 3 itu adalah 40. Oke, kemudian panjang kelasnya atau C-nya. Nah, untuk panjang kelas kita bisa dapatkan dari sini ya. Ini adalah tepi bawah ya, tepi bawah kelas pertama, dan ini adalah tepi bawah dari kelas kedua. Nah, kamu bisa kurangkan. Berarti untuk C-nya tinggal 149,5. Kamu kurangkan dengan 144,5 ya. Maka didapat panjang kelasnya itu adalah 5. Gitu ya. Nah, setelah itu berarti di sini kita tulis panjang kelasnya 5, kemudian untuk rataan sementara. Nah, rataan sementara itu kalau metode coding yang kita gunakan itu adalah XI ya. Jadi XI yang memuat rataan sementara itu adalah XI yang memuat coding 0. Oke. Jadi XS-nya ini merupakan XI yang memuat coding 0. Nah, di sini yang memuat coding 0 itu adalah kelas ketiga ya. Berarti letak titik tengahnya itu ada pada kelas ketiga. Nah, di sini kelas ketiga itu punya tepi bawah itu 154,5 ya. Jadi dia punya tepi bawah itu 154,5 dan tepi atasnya itu adalah 159,5 ya. Otomatis kita bisa katakan bahwa intervalnya itu adalah kisarannya yaitu 155 ya, 155 sampai dengan 159 ya. Ini adalah kisaran intervalnya ya, karena tepi bawahnya itu adalah 154,5 dan tepi atasnya 159,5. Kemudian kita akan cari pertengahan dari ini ya. Nah, untuk mencari pertengahan dari ini, kamu tinggal lihat saja dari 155, 155, 156, 157, 158, 159 ya. Nah, di sini pertengahannya itu adalah 157. Di sini berarti ini merupakan XI sekaligus XS-nya ya. Maka di sini saya tulis 157. Nah, artinya kita bisa langsung hitung ya. Di sini saya coret ya, dapat 8. Maka 157 saya tambahkan dengan 14 dibagi 8 itu adalah 1,75. Maka hasilnya itu adalah 158,75.
Baik, lanjut untuk soal kedua. Nah, untuk soal kedua di sini, ini masih soal pada kuis 20 Oktober ya. Nah, kita akan coba untuk menyelesaikan. Di sini yang diminta itu adalah modus. Nah, di mana ini ada syarat 16 plus K. K di sini itu merupakan jumlah digit dari absen kamu. Nah, di sini misalkan saya pakai nomor absennya 21 ya, maka K-nya itu adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, baik, di sini saya bisa tulis berarti karena K-nya 3, maka soal selanjutnya di sini menjadi 16 ditambah 3 ya, maka 19. Nah, maka dari itu kita bisa langsung hitung ya untuk modusnya. Oke, modus itu merupakan kelas paling banyak ya. Jadi yang memuat frekuensi paling banyak. Kita tahu di sini ya, otomatis frekuensi yang paling banyak itu adalah 19. Maka di sini bisa kita katakan bahwa yang merupakan kelas modus adalah ini ya. Ini adalah kelas modus. Baik, berarti kita bisa tulis nih, modus itu rumusnya adalah tepi bawah kelas modus. Kita tambahkan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Kemudian kita kalikan dengan C-nya ya. Nah, di sini tepi bawah modusnya itu adalah untuk mencari tepi bawah ya, batas bawah dikurangkan 0,5. Berarti di sini 66 dikurangkan 0,5 ya, maka dapat 65,5 ya. Di sini batas bawah yang memuat kelas modusnya adalah 66. Maka di sini 65,5 kita tambahkan dengan D1. Nah, D1 ini merupakan frekuensi yang memuat modus dikurangkan dengan frekuensi sebelum modus. Berarti di sini D1-nya saya bisa tulis 19 kita kurangkan frekuensi sebelum modus yaitu 12 ya. Maka di sini kita dapatkan 19 kurang 12 itu adalah 7. Sedangkan D2 itu adalah 19 dikurangkan dengan frekuensi setelah modus yaitu 6 ya. Maka di sini saya bisa katakan 13 ya. Nah, di sini kita bisa tulis 7 dibagi dengan 7 ya. Kemudian ditambah dengan 13. Kemudian kita kalikan dengan C-nya itu adalah ya, C di sini adalah batas bawah kelas kedua dikurangkan batas bawah kelas pertama. Maka C-nya adalah 56 kurangkan 51 dapat 5 ya. Jadi di sini saya tulis C-nya itu adalah 5. Nah, di sini kita bisa tulis lagi 65,5 ditambah dengan 7 dibagi dengan 20 dikalikan dengan 5. Kita coret di sini maka dapat 4 ya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu berarti kita langsung saja ya. Nah, untuk 65,5 kita tambah dengan 7 dibagi dengan 4 ya. Berarti 65,5 itu kita tambah dengan 7 dibagi 4 itu adalah 1,75 ya. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan dengan 65,5 maka dapat nilainya itu adalah 67,25. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 2 ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, kali ini kita akan coba menyelesaikan variasi lain soal tentang rataan. Di sini saya misalkan mempunyai sebuah data kelompok yang mana ada salah satu frekuensinya itu tidak diketahui yaitu X-nya. Kemudian yang diketahui itu adalah rataannya 57. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Nah, di sini pertama saya akan tulis terlebih dahulu untuk rumus min-nya ya. Nah, untuk rumus min di sini saya akan lagi-lagi gunakan dengan metode coding. Jadi saya akan gunakan metode coding. Kenapa saya gunakan metode coding? Karena menurut saya itu caranya lebih simpel dan lebih sederhana ya. Dimana untuk mencari rataannya itu adalah rataan sementara. Kemudian kita tambahkan dengan total dari frekuensi dikalikan dengan codingnya. Kemudian dibagi dengan total frekuensi. Kamu kalikan dengan C-nya ya atau interval kelasnya. Nah, di sini karena kita tahu ya rataannya itu adalah 57, berarti kita tulis dulu rataannya 57 ya. Maka di sini kamu bisa lihat ya 57 itu letaknya ada di mana. Nah, 57 berada di kelas ketiga ya. Berarti ini merupakan kelas min ya.
Karena 57 itu kan berada di antara ini. Oke, berarti kita bisa tentukan yang pertama saya akan menentukan codingnya terlebih dahulu ya. Untuk menentukannya codingnya terlebih dahulu, ya di sini saya akan membuat codingnya. Nah, untuk membuat codingnya itu kan biasanya saya pilih frekuensi paling besar. Nah, kalau sekarang saya tidak mau pakai frekuensi yang paling besar ya. Jadi saya akan pilih codingnya itu di sini, nolnya. Nah, kenapa saya pilih 0 di sini? Biar X-nya ini nanti hilang. Jadi lebih mudah dalam menghitung. Kemudian di sini min 1, di sini min 2, sini 1, sini 2 ya. Ini adalah UI-nya. Nah, berarti di sini saya bisa lanjutkan ya. FI dikalikan UI-nya ya. Oke, di sini saya hapus dulu deh. Nah, ini saya hapus dulu kelas min-nya. Nah, saya ganti dengan di sini ya. Ini saya tulis ini adalah kelas min-nya. Kelas min. Oke. Nah, di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian kita kalikan FI dikalikan dengan UI. Maka di sini dapat min 20, negatif 7. Ini kalikan ini 0, kemudian di sini 9. Yang terakhir 12 kali 2 itu adalah 24. Nah, ini kalau dijumlahkan ya. FI dikalikan UI, kalau dijumlahkan itu adalah 6 ya. Nah, kemudian frekuensinya ini juga kalau dijumlahkan ya, total frekuensinya ini kalau dijumlahkan itu adalah 10 tambah 7 tambah 9 tambah 12 adalah 38 ditambah X gitu ya. Nah, baik. Kemudian XS itu merupakan titik tengah yang memuat coding 0. Nah, coding 0 kan di sini ya. Berarti titik tengahnya 51 sampai 60. Nah, di sini kita bisa tulis ya. Atau 51 ditambah 60 ya, dibagi dengan 2. Atau kamu pakai cara manual ya, boleh-boleh aja. Nah, 51 ditambah 60 dibagi dengan 2, itu dapat 55,5. Atau kalau kamu pakai cara manual, tinggal kamu hitung saja, kamu urutkan, dan kamu cari pertengahannya itu ada di mana. Nah, di sini karena XI-nya itu adalah 55,5, baik saya akan tulis. Kemudian saya akan isi nih ya. Sigma FI kali UI itu adalah 6 dibagi dengan total sigma F itu adalah 38 ditambah dengan X. Kemudian C-nya itu adalah panjang kelas ya. Nah, C di sini kita bisa dapatkan C-nya adalah 41 dikurangkan 31 ya. Maka dapat 10. Oke. Jadi di sini C-nya 10. Nah, kita bisa langsung hitung nih ya. Berarti 57 dipindah ruas nih, kurangkan 55,5 ya. Berarti sama dengan 6 kalikan 10, 60 dibagi dengan 38 tambah X ya. 57 kurang 55,5 itu hasilnya adalah 1,5 ya, 1,5. Kemudian ini kita kalikan dengan ini ya. Nah, berarti 38 plus X. Kita pindah ruas sama dengan 60. Nah, kemudian 60 ini saya coret dengan 1,5. Nah, berarti 1,5 bagi 1,5 1, 60 bagi 1,5 itu hasilnya adalah 40 ya. Oke, berarti 38 tambah X itu sama dengan 40. Maka X-nya 40 dikurangkan 38. Maka hasilnya adalah 2. Nah, ini untuk X-nya 2 ya. Berarti nilai X ini merupakan 2 gitu ya. Baik, lanjut. Nah, untuk soal selanjutnya itu adalah soal kuis 21 Oktober ya. Sebenarnya untuk soal kuis 21 Oktober di sini, ini soalnya ada 2 ya. Tapi saya hanya akan membahas satu soal saja, yaitu berikut ini ya. Silakan kalian baca di sini bahwa yang diminta itu adalah nilai P-nya, di mana nilai P di sini itu merupakan frekuensi dari salah satu kelasnya ya. Diketahui juga di sini kuartil atasnya itu adalah 74,5. Baik, kita akan langsung kerjakan di sini. Mencari kuartil atas ya. Kuartil atas itu sama dengan Q3. Oke, kuartil atas adalah Q3. Berarti rumus dari Q3 itu adalah tepi bawah dari kuartil 3 kita tambah dengan letak dari kuartil 3, kemudian kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga, kita bagi dengan frekuensi kuartil ketiga, kemudian kita kalikan dengan C-nya ya. Nah, di sini kita cari dulu yang ada ya.
Di sini kuartil atasnya adalah 74,5 ya. Karena 74,5, oke, kita akan cari 74,5 itu ada di antara ini ya, 72 dan 81. Berarti ini bisa kita katakan ini adalah kelas Q3 ya. Ini adalah kelas kuartil ketiga. Nah, maka di sini kita bisa isikan tepi bawah kuartil ketiga itu adalah 71,5 ya. Dan kita ditambahkan dengan letak kuartil ketiga itu adalah ya, di sini untuk rumus letak kuartil ketiga itu adalah I per 4 ya. Kemudian dikalikan dengan N. N itu adalah total frekuensinya ya. Nah, di sini kita akan coba hitung dulu untuk total frekuensinya. Sini 9 ditambah dengan 2 itu adalah 11, kemudian tambah 5 itu 16, tambah 11 27, di sini 27 tambah P, tambah 3 adalah 30 plus P ya. Berarti di sini bisa kita tulis I-nya itu adalah 3 ya, berarti 3 per 4 dikalikan dengan N-nya adalah 30 plus P. Kemudian kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3. Nah, karena kita tahu kuartil ketiga letaknya ada di sini, maka frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga itu adalah ini sampai dengan ini. Yang tadi sudah kita hitung yaitu 27 ya. Maka di sini 27. Kemudian kita bagi dengan frekuensi kuartil ketiga. Nah, untuk frekuensi kuartil ketiga di sini yaitu P ya. Dan kita kalikan dengan C-nya itu adalah berapa nih? Nah, C-nya itu adalah 42 dikurangkan 32 ya. Batas bawah kelas kedua kurangkan kelas pertama. Maka kita dapat C-nya itu adalah 10 ya. Oke, setelah itu berarti kita tinggal hitung ya. Ini pindah ruas ya. Berarti 74,5 kita kurangkan dengan 71,5. Dan di sini 3 per 4 ya. 3 per 4. Di sini kita samakan penyebut saja ya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka berarti menjadi ini kalikan ini kalikan ini. Gini ya. Maka menjadi 90 ya. Ini 90 ya. 3 kali 3 plus 90, 3 kali P itu adalah 3P. Nah, ini per 4 ya. Kemudian dikurangkan 27. Nah, ini saya samakan penyebut juga, berarti 4 kali 27, maka min 27 dikalikan dengan 4 ya, karena kita mensamakan penyebut. Nah, P yang di sini ya, itu kita pindahkan ke sebelah sini. Maka menjadi kali dengan P. Nah, gini ya. Dan ini dikalikan dengan 10. Oke. Setelah itu kita hitung ya, berarti 74,5 dikurangkan dengan 71,5 ya. Di situ dapat 3 ya. Dapat 3. Nah, berarti 3P. Kemudian di sini 4-nya saya pindah ruas ke sebelah sini ya. Berarti 4-nya saya kalikan di sini. Berarti menjadi kalikan dengan 4. Oke. Berarti di sini 4-nya sudah hilang. Nah, kemudian di sini tinggal 90 ditambah 3P kita kurangkan dengan 27 dikalikan dengan 4 ya. 27 dikalikan dengan 4 itu adalah 108 ya. Kemudian kita kalikan dengan 10. Nah, ini saya akan sederhanakan terlebih dahulu ya. Saya sederhanakan, di sini saya mau sederhanakan 4-nya. Nah, 4 saya coret sama 10 ya. Berarti saya bagi 2. Di sini 2, saya bagi 2 di sini 5. Oke. Kemudian di sini berarti 3 dikali 2 dikalikan dengan P sama dengan 90 kurangkan 108. Itu adalah negatif 18. Oke. Negatif 18. Sorry. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 3P nih ya. Kemudian kita kalikan dengan 5. Nah, di sini 3 saya coret sama 18 dan 3 di sini ya. Coretnya dua-duanya ya, karena ini positif, ini penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan harus dua-duanya. Tapi kalau yang ini yang dikalikan ya, kita coret dengan yang ini itu hanya satu saja ya. Baik, di sini berarti 3 bagi 3 1, maka jadi 2P ya. Kemudian yang di sini 18 dibagi dengan 3
itu dapat 6 ya, negatif 6 berarti, kemudian 3 bagi 3 itu 1 ya, 1P. Maka di sini saya tulis negatif 6 ditambah 1P ya. Kemudian di sini saya kalikan dengan 5. Nah, kemudian kita kalikan nih ya. 2P sama dengan min 30 ditambah dengan 5P. Ya. Kemudian saya pindah ruas, berarti di sini 30 sama dengan 5P dikurangkan 2P itu sama dengan 30 sama dengan 3P gitu ya. Berarti P-nya itu adalah 30 dibagi dengan 3, maka dapat 10. Untuk soal selanjutnya, ini adalah soal dari kuis yang dilaksanakan pada 28 Oktober. Nah, kalian diminta untuk menentukan dari data ke berapa ya. Jadi ini merupakan soal data ke I ya. Nah, di sini data ke I-nya itu yang diminta itu adalah data ke 20 plus K, di mana K ini lagi-lagi merupakan nomor absen kalian. Nah, di sini misalkan saya pakai nomor absennya itu adalah 11 ya. Maka di sini, nah untuk soal ini berarti yang ditanyakan itu adalah data ke I ya, berarti data ke 20 plus K ya. Dimana K-nya ini adalah nomor absen. Misalkan nomor absennya 11, maka K-nya itu adalah 2 ya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah data ke 20 ditambah dengan 2, itu hasil adalah data ke 22. Oke, kita akan mencari data ke 22. Nah, sebelum mencari data ke 22, terlebih dahulu saya akan bikin frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya mencari frekuensi kumulatif untuk menentukan data ke 22. Urutan 22 itu ada di mana ya? Kita hitung, di sini frekuensi kumulatif 2 tambah 3, 5. Kemudian tambah 5 itu 10, ditambah 12, 22 ya. Oke, di sini adalah letak dari data ke 22. Oke, berarti kita stop di sini ya. Ini adalah data ke 22 ya, berada di kelas interval kelas keempat ya. Berarti ada di kelas 60 sampai dengan 64. Oke, kita tulis dulu rumusnya untuk data ke I itu sama dengan tepi bawah data ke I kita tambah dengan ya data ke I-nya ya, I-nya kemudian kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum data ke I, kemudian kita bagi dengan frekuensi dari data ke I-nya ya, kemudian kita kalikan dengan C ya. Di sini karena yang ditanyakan adalah data ke 22, berarti di sini tepi bawah dari data ke 22. Tepi bawahnya itu di sini ya. Berarti batas bawahnya ini ya, untuk mencari tepi bawah tinggal batas bawahnya 60 kita kurangkan 0,5. Maka dapat 59,5. Nah, di sini saya tulis 59,5. Kemudian kita tambahkan dengan I-nya, karena I-nya itu merupakan ini ya, berarti di sini I-nya adalah 22. Kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum data ke 22. Nah, ini ya, ini ada frekuensi kumulatifnya. Sebelum berarti 10 dibagi dengan frekuensi dari data ke 22. Nah, frekuensi data ke 22 itu adalah 12. Nah, jangan keliru sama ini loh ya. Kita kalikan dengan C-nya. C-nya itu adalah ini ya. Berarti 50 dikurangkan 45, dapat 5. Ini saya kalikan dengan 5. Oke. Berarti di sini 59,5 kita tambahkan dengan 22 kurangi 10 adalah 12. Oke. Kita kalikan dengan 5. Nah, ini hasilnya adalah 1 ya. Maka 59,5 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 64,5. Nah, ini merupakan nilai pada datum ke-22 ya, yaitu 64,5. Oke, yang terakhir nih, soal kuis 28 Oktober lagi. Ini kita akan bahas ya. Untuk soal ini lagi-lagi kita berkaitan dengan data ke I ya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan itu adalah berapa sih jumlah cacing tanah yang panjangnya lebih dari 47 mm. Nah, di sini panjangnya di sini ya. Kalau yang lebih dari 47 mm berarti ini sudah diketahui nih. Kita mau cari kira-kira di itu dia letaknya ada di mana ya. Nah, 47 mm itu antara ini ya, antara 45 sampai dengan 49. Nah,
Berarti kan kalau misalkan ditanyakan yang lebih dari 47 mm, kemungkinan cacing tanahnya itu sudah jelas ini ya, 6 ditambah 3. Itu adalah 9. Berarti pasti ada yang lain ya, ada sebagian dari 8 ini yang kita tidak tahu berapa sih ya untuk cacing tanah yang panjangnya lebih dari 47 mm ya. Karena di sini itu intervalnya antara 45 sampai dengan 49. Oke, di sini terlebih dahulu kita akan buat dulu ini adalah sebagai XI-nya ya. Berarti di sini XI-nya itu adalah 47. Otomatis kita mau cari apa? Kita mau cari I-nya. Kita mau cari 47 itu ada di urutan keberapa ya. Kita tulis dulu rumusnya ya. XI itu sama dengan tepi bawah XI kita tambah dengan I-nya, ini yang mau kita cari, kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum data ke I, kemudian kita bagi dengan frekuensi data ke I, kita kalikan dengan C-nya. Nah, tepi bawahnya berarti ini ya, nah, karena kita tahu nih, kita tahu 47 itu berada di interval kelas ini, maka tepi bawahnya adalah 45 kita kurangkan dengan 0,5 ya. Berarti hasilnya adalah 44,5 gitu ya. Nah, kalau sudah berarti di sini kita akan isi XI-nya itu adalah 47. Kemudian tepi bawahnya adalah 44,5. I-nya yang mau kita cari nih ya. Berarti biarkan saja I dikurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum ini ya. Oke, kita akan coba cari frekuensi kumulatifnya. 2, 6, sini 13, 23, 31, 37 ya. Sini 40. Oke, berarti frekuensi kumulatifnya sebelum data ke I-nya itu adalah 23. Nah, di sini saya tulis 23, kita bagi dengan frekuensi I-nya ya, XI-nya itu adalah 8. Kemudian kita kalikan dengan C-nya. Di sini C-nya itu adalah 30, kita kurangkan 25, dapat 5. Kita pindah ruas nih. Kemudian seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 2,5 ya. Kemudian 8 saya pindah. 2,5 sama dengan I kurangkan 23. Nah, di sini 2,5 kita coret sama 5. Berarti dapat 2. Nah, 2-nya saya coret sama 8. Nah, dapat 4. Nah, berarti di sini I min 23 ya. Berarti nilai I-nya itu adalah 4 ditambah dengan 23. Maka I-nya itu adalah 27. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa urutan ke-27 ya, XI atau urutan ke-27 itu memiliki datum yaitu 47 mm. Nah, kalau ditanyakan ya, berarti panjangnya cacing yang lebih dari 47 mm, berarti ini tidak masuk ya. Ini urutannya 27. Berarti kalau saya bisa katakan nih, cacing tanah yang panjangnya kurang dari 47 mm ya, itu ada 27 cacing. Nah, kalau ditanyakan yang cacing tanah yang besarnya itu lebih dari 47 mm ya, berarti 47-nya ini kan tidak ikut. Nah, berarti tinggal total frekuensinya di sini 40, kamu kurangkan 27, maka dapat 13 cacing tanah.